Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1017 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Perintah. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Tama yang hendak memberikan perintah kepada para gifters yang telah memakan Kibi Dango. Tapi, Queen yang melihat ada anak kecil di medan perang justru berteriak ke arah Tama, sampai-sampai Tama ketakutan hingga pingsan. Sementara itu, di lantai 4 terlihat ada Jinbei yang cukup kerepotan karena di sana dia tidak hanya melawan Wushu saja, melainkan ada pula banyak bawahan Wushu yang ikut mengganggu. Salah seorang anak buah Wushu yang memakai kostum kucing menembak ke arah Jinbei. Kemudian terlihat Wushu tertawa seraya mengatakan agar Jinbei tidak mengeluh dengan keadaan pertempuran mereka. Namun, tentu Jinbei memahami bahwa pasukan di kubu Jinbei kalah jumlah, sehingga dia memang tidak berharap untuk bertarung satu lawan satu. Jinbei sudah tahu dia pasti akan dikeroyok. Tidak cuma di tempat Jinbei, di tempat Franky dan Inuarashi pun situasinya sama saja, di mana mereka sulit fokus melawan musuh utama karena para bawahan bajak laut hewan buas terus-menerus ikut mengganggu. Di tempat lain, beberapa gifters telah mengetahui bahwa placers dan waiters di sekitaran lantai pertunjukan telah membelot, sehingga para gifters pun mulai menghajar mereka. Di atas balkon, Nami dan Usopp terus menyemangati Tama agar bisa mendapatkan keberanian untuk mengumumkan perintah yang tadi gagal dia katakan. Setelah mengambil jeda sejenak, akhirnya Tama memulai kembali pengumumannya. Gadis kecil itu mengatakan dia memerintahkan seluruh gifters yang sudah memakan Kibi Dango untuk menjadi sekutu Luffy dan Momonosuke, yang berarti mereka harus memusuhi Kaido. Seperti yang kita tahu, Kibi Dango milik Tama memiliki kekuatan untuk membuat para gifters yang mengonsumsinya menjadi anak buah Tama. Dengan begitu, para gifters yang terpengaruh kekuatan dari Tama mulai berpindah kubu. Sekilas juga terlihat Luffy telah diselamatkan oleh kru Law. Mereka memompa perut Luffy untuk mengeluarkan air yang Luffy telan saat tenggelam. Diperlihatkan juga Momonosuke yang menangis di pelukan Shinobu. Dia sedih memikirkan soal Kinemon dan Kiku. Orang-orang di pihak Kaido seperti Queen dan Jack merasa heran dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka terkejut mengapa banyak gifters berpindah pihak secara serentak. Dengan begitu, pihak Luffy menjadi terbantu karena mereka mendapatkan penambahan daya tempur. Di tempat agen CP0 berada, seorang perempuan dalam unit Maris bingung dengan kekacauan yang terjadi di medan pertempuran, dan salah satu agen CP0 juga tampak belum mengetahui ada apa sebenarnya di sana. Kehebohan terjadi di seluruh pulau Onigashima, yang mana membuat Nami, Usopp, dan Tama tahu bahwa rencana mereka telah berhasil. Ketiganya gembira merayakan kesuksesan mereka, tapi Queen mulai curiga bahwa berpindah kubunya para gifters ada hubungannya dengan Tama, sehingga Queen hendak menembak Tama memakai laser dari dalam mulutnya. Untung saja, Sanji bereaksi dengan cepat. Dia menendang kepala Queen memakai teknik Collier Strike yang mengakibatkan tembakan laser Queen meledak dalam mulutnya sendiri. Tentu saja Queen marah kemudian menyebut Sanji dengan sebutan Putra Judge. Sekarang giliran Sanji yang marah. Dia memperingatkan Queen untuk tidak menyebut nama itu lagi. Sanji juga bertanya apakah Queen pernah bersama Judge dalam penelitian gila mereka. Queen pun menjawab bahwa itu hanya masa lalu, atau dengan kata lain, Queen membenarkan hal tersebut. Queen menyinggung nama Mads yang kemungkinan besar merujuk kepada nama kelompoknya saat dulu melakukan penelitian bersama Vinsmoke Judge. Setelah itu, Queen berubah ke mode hybrid. Sanji terlihat sudah siap untuk bertarung habis-habisan melawan Queen. Tapi, dia terlebih dahulu bertanya kepada Chopper perihal kondisi Zoro. Chopper pun menjawab bahwa dia sudah mengurus Zoro, jadi sebaiknya Sanji fokus saja menghadapi Queen. Ternyata, sekarang ini kondisi Chopper sedang dalam keadaan tidak normal akibat efek samping dari Rumble Ball baru yang tadi dia konsumsi.
Chopper bertanya kepada seorang dokter dari suku Ming, apakah obat dari Chopper bisa dipakai untuk Zoro? Dokter itu pun menjawab, bisa, hanya saja setelah meredam rasa sakit Zoro dalam beberapa waktu, nanti Zoro akan menerima efek samping rasa sakit yang luar biasa. Zoro yang mendengar hal itu mengatakan, tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Dia ingin segera diberikan obat tersebut, karena jika tidak bertarung sekarang, maka tidak ada artinya. Jadi, bisa dipastikan bahwa sebentar lagi, Zoro akan bangkit. Fokus cerita berpindah ke tempat Jinbei dan Wushu bertaruh. Wushu mencabut sebilah pisau dan menyerang Jinbei memakai teknik Haga. Tapi Jinbei segera melancarkan teknik Karakusagawa Ruseiken untuk menangani Hagan dari Wushu, sekaligus menyerang balik. Wushu pun menggunakan beberapa jurus lagi, dan Jinbei pun menyadari teknik-teknik yang Wushu gunakan berasal dari bela diri Rokushiki. Itu adalah suatu kemampuan yang dikuasai oleh para agen pemerintah dunia. Jinbei akhirnya ingat, dia pernah mendengar ada seorang agen CP9 yang kabur dari penjara, dan Jinbei merasa heran mengapa agen pemerintah dunia malah dimasukkan ke dalam penjara. Sementara Jinbei berbicara, Wushu telah berubah ke dalam mode hybrid. Dia bilang bahwa agen CP9 yang kabur dari penjara itu memang dirinya. Dulu, Wushu pernah melakukan suatu kesalahan sehingga mendapat hukuman. Akhirnya terungkap mengapa Wushu mengenal Jinbei saat Jinbei masih menjadi si Chibukai. Itu karena Wushu dulu sering melihatnya. Dia menderita selama 12 tahun, padahal saat masih menjadi CP9, Wushu merupakan salah satu yang terbaik, bersaing dengan Rob Lucy. Jinbei mengatakan cerita Wushu adalah kisah menyedihkan. Tapi menurut Jinbei, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Jinbei. Namun, Wushu menjelaskan bahwa Jinbei tadi berteriak dengan lantang dia merupakan kru dari Luffy si topi jerami. Wushu kesal setiap kali mendengar nama Luffy si topi jerami, karena nama itu mengingatkannya akan kejadian masa lalu. Ternyata kesalahan dari Wushu adalah dia gagal menjaga buah iblis Gomu Gomu no Mi. Padahal buah iblis tersebut berada di kapal yang dilindungi oleh pemerintah dunia. 12 tahun yang lalu, buah iblis Gomu Gomu no Mi dicuri, dan 2 tahun lalu muncul bajak laut bernama Monkey D. Luffy yang diketahui memiliki kekuatan Gomu Gomu no Mi. 12 tahun yang lalu bertepatan dengan datangnya Shanks ke desa Fusa. Lakiru juga berkata bahwa mereka merampas Gomu Gomu no Mi itu dari kapal musuh. Tentu jelas bahwa musuh yang mereka maksud adalah Wushu yang sedang menjaga kapal itu. Pasti ada alasan kuat mengapa pemerintah dunia sangat menjaga Gomu Gomu no Mi. Sepertinya ini berkaitan dengan Joy Boy. Bisa jadi Gomu Gomu no Mi itu adalah buah iblis milik Joy Boy pada masa lalu, dan potensi dari kekuatan buah iblis ini sangat besar sehingga pemimpin tertinggi pemerintah dunia yaitu Im Sama sangat menginginkannya. Im Sama pernah terlihat merobek poster buronan Luffy dan Teach. Selain karena mereka adalah penyandang Namadi, mungkin itu juga berkaitan dengan buah iblis milik mereka. Luffy memakan Gomu Gomu no Mi dan Teach memakan Yami Yami no Mi. Kedua buah iblis itu adalah buah iblis yang diincar oleh Im Sama. Yami Yami no Mi mampu menciptakan black hole dan menetralkan kemampuan buah iblis lain. Tentu kemampuan seperti itu sangat berguna dan diinginkan oleh Im Sama. Nah, sepertinya potensi kekuatan Gomu Gomu no Mi juga tidak kalah hebat dari Yami Yami no Mi. Awakening Gomu Gomu no Mi mungkin di luar ekspektasi kita semua. Admin berpikir bahwa Gomu Gomu no Mi adalah buah iblis Joy Boy karena beberapa clue seperti poster buronan Luffy yang dirobek, topi jerami raksasa, dan Gomu Gomu no Mi saling berhubungan. Kalau menurut admin sih, orang yang berperan besar dalam mendapatkan Gomu Gomu no Mi adalah Lakiru. Karena menurut teori yang beredar bahwa dia memiliki gerakan yang sangat cepat, sehingga kapal pemerintah dunia yang dijaga ketat itu bisa ditembus dengan mudah. Nah itu tadi, review dan teori tentang One Piece chapter 1017. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.